Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswaku STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta yang saya banggakan dan insya Allah mudah-mudahan menjadi harapan bangsa Indonesia. Kontribusi kalian sudah ditunggu negara ini untuk segera selesaikan studi di STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah untuk menjadi guru, seperti itu ya, untuk menjadi pendidik, ya kan. Nah, itu semua akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan baik, dan akan memiliki outcome dengan sangat meaningful ketika kalian bisa merencanakan apa yang akan kalian berikan kepada peserta didik. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan penyusunan rencana pembelajaran. Setelah kemarin kita understanding tentang konsep pembelajaran itu seperti apa, maka hari ini kita akan merencanakan best practice, gimana kita membuat penyusunan rencana pembelajaran. Dan ini menjadi pijakan awal untuk menunjang keberhasilan seorang guru, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak dengan baik. Nah, dari pemaparan ini diharapkan calon-calon guru baik itu dari prodi PGMI, PAI, PIAUD, itu dapat membuat rencana pembelajaran sesuai dengan bidang studi masing-masing. Yang PAI silahkan membuat RPP PAI, yang PIAUD silahkan membuat RPP PIAUD, yang PGMI silahkan membuat RPP PGMI, seperti itu. Nah, di sini gambar-gambar yang ada dalam PowerPoint saya ini saya ambil semuanya dari Google seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya prinsip untuk melaksanakan pembelajaran gitu? Yang pertama, berpusat pada anak didik. Nah, jadi ketika teman-teman guru ingin melaksanakan pembelajaran, berarti rencana pembelajarannya juga mesti berpusat kepada peserta didik. Jadi mengaktifkan anak didik kita, seperti itu. Yang kedua, mengembangkan kreativitas. Sebagaimana sih rencana pembelajaran kita itu mampu mengembangkan daya kreativitas bagi anak sehingga mereka itu menjadi kreator-kreator, bisa menjadi pencipta, bisa menjadi inovator yang nanti akan jadi pengusaha, akan menjadi CEO sebuah perusahaan seperti itu ya kan. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menantang. Dalam artian ini menantang itu memancing rasa ingin tahu ya, yang di dalamnya tidak mengabaikan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestika. Nah, itu harus ada dalam rencana pembelajaran yang kita susun. Kemudian, selanjutnya, pembelajaran itu harus memberikan pengalaman kepada peserta didik. Jadi harus praktis, ya kan? Dari mengaktifkan psikomotor pada anak. Kemudian anak mampu praktek langsung, ya kan? Sehingga dia ada pengalaman ketika kita misalnya memberikan contoh RPP bagaimana anak itu bisa melaksanakan wudhu. Ya, wudhu tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi bagaimana anak itu bisa memahami tentang wudhu, kemudian dia mengetahui definisi tentang wudhu, kemudian anak itu bisa melakukan praktek wudhu gitu, sehingga prakteknya inilah yang bisa menjadi pembelajaran seperti itu.
Kemudian pembelajaran bersifat menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Apa makna dari pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna? Jadi, contoh saja kita di masa pandemi ini, tidak mungkin dong rencana pembelajaran itu sama dengan rencana pembelajaran yang ada di sekolah sebelumnya. Pasti rencana pembelajaran itu akan, berbeda gitu, karena pembelajaran pada masa pandemi ini dilaksanakan di rumah. Jadi, pembelajaran yang di rumah itu harus berbasis best practice, bukan sebagai, teoretik saja, begitu kan. Karena mau bagaimanapun ketika di rumah itu sudah membentuk, pengalaman, kemudian karakter, seperti itu. Nah, selanjutnya, pembelajaran itu pada dasarnya ada 2 hal. Nah, ini ada pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran langsung kita atau kita sering sebut sebagai hidden learning gitu kan. Sesuatu yang, tersembunyi dan mungkin itu juga bisa tiba-tiba, bisa terjadi. Kemudian pembelajaran, itu ya tidak seperti biasanya. Kalau pembelajaran yang langsung itu yang seperti apa? Nah, pembelajaran yang langsung itu ya yang pada umumnya pembelajaran itu bisa mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dari C1 sampai C8 gitu kan, keterampilan psikomotor, kemudian keterampilan sosial dengan interaksi antara guru dengan murid seperti itu. Nah, kemudian juga dirancang dalam silabus dan juga RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian, proses pembelajaran menghasilkan pengetahuan, misalnya anak praktek, bagaimana dia itu melakukan haji gitu. Nah, itu praktek haji. Nah, ini selalu dilaksanakan oleh anak-anak usia dini ya. Mereka pada pergi ke suatu tempat yang di mana di situ tuh dilaksanakan manasik haji seperti itu. Nah, ini proses pembelajaran yang langsung. Kemudian pembelajaran yang tidak langsung, pembelajaran yang tidak direncanakan. Misalnya tiba-tiba ada anak yang eh, apa namanya, pensilnya perlu diraut gitu kan. Terus gurunya menanyakan gini, "Kira-kira siapa ya yang mau membantu X untuk meraut pensil?" Nah itu, apa namanya, sebuah pelajaran kayak gitu. Nah, kadang juga apa namanya, pengetahuan-pengetahuan yang tidak direncanakan. Misalnya anak bertanya gitu, "Kenapa ada corona, Bu?" Gitu, "Kenapa kita tidak masuk sekolah?" Nah, itu kan, sebuah pembelajaran berupa pengetahuan yang tidak direncanakan dan tidak, oleh guru gitu. Nah, itu. Jadi pembelajaran ada 2 sifatnya, pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Dan seorang guru harus sensitif, bisa mengakomodir pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung, begitu. Nah, kemudian ada 5 pengalaman pembelajaran. Yang pertama, anak bisa mengamati, ya, bisa mengamati. Kemudian anak itu bisa memberikan feedback atau bertanya tentang misalnya, "Kenapa sih Bu kita itu harus wudhu?" Kayak gitu. Nah, anak juga bisa mengumpulkan informasi dari hasil mengamati dan menanyakan. Bisa mengumpulkan eee, apa namanya, informasi. Kemudian bisa mengasosiasikan gitu. Apa nih dari hasil mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, bisa mengasosiasikan itu. Ini sebetulnya apa sih? Kayak gitu, pengetahuan yang saya dapatkan. Nah, setelah dia bisa mengasosiasikan yang dia dapatkan, kemudian dia mampu mengkomunikasikan. Dia bisa menyebarkan kepada temannya, kepada guru, seperti itu. Nah, itulah 5 pengalaman pembelajaran yang harus dimiliki oleh, anak, begitu. Nah, kemudian, apa sih kompetensi yang dikembangkan dalam pembelajaran itu? Ya, banyak sekali kompetensi yang bisa dikembangkan, di antaranya juga tadi,
mengamati. Nah, berarti anak kan harus peka terhadap lingkungan ya. Kemudian, yang biasa, standar biasa anak bisa membaca, mendengar, menyimak, melihat gitu. Terus dari karakternya bisa melatih kesungguhan, ketelitian, kemudian mencari informasi, mengajukan pertanyaan, mengembangkan rasa kreatif, rasa ingin tahu, merumuskan pertanyaan, dan untuk membentuk pikiran yang kritis, ya kan. Kemudian bisa mengumpulkan informasi dan bisa melakukan, kegiatan yang dirancang, seperti itu. Kemudian anak juga bisa mencari sumber informasi dari berbagai sumber gitu kan. Kalau hari ini kan cukup sempit gitu ketika kita mengajarkan anak itu mencari sumber hanya lewat buku. Padahal banyak, apa namanya, sumber-sumber gitu yang tidak hanya dari buku, bisa dari sumbernya bisa internet, berupa jurnal, artikel, monograf, seperti itu kan. Kemudian, anak bisa mengamati objek, karena kemudian anak juga bisa menjadi, wawancara dengan berbagai narasumber gitu, ada tugas wawancara berbagai narasumber, baik itu orang tua, tokoh, ataupun teman sebaya gitu kan. Juga mampu mengembangkan karakter gitu kan, dari ada sikap teliti, kemudian jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, mengumpulkan informasi, nah kan, kemudian menerapkan prosedur, berpikir induktif serta deduktif. Nah, ini jadi kita harus mampu mengembangkan cara berpikir buat anak gitu, sehingga anak itu tidak mudah frustasi, ya kan. Kemudian, menyampaikan hasil setelah mereka belajar, anak juga bisa menyampaikan hasil gitu. Menyusun laporan, kemudian, menyampaikannya, eee, baik itu secara lisan maupun tulisan atau bahkan dari media lain, kayak gitu. Jadi, apa yang dia dapatkan di kelas itu bisa dikomunikasikan, bisa disebarkan kepada teman sebaya, guru, ataupun khalayak gitu. Nah, apalagi sekarang udah serba mudah. Jadi kalau misalnya pembelajaran langsung minta anak, "Oh, sekarang kalian bisa upload ya di YouTube," gitu. Kemudian, bisa di-upload di blog kalian atau di medsos kalian yang ada, mau IG, Facebook, itu guru harus punya wawasan literasi teknologi yang tinggi gitu. Jadi guru jangan, lemah gitu karena keadaan, terus terbatas oleh kuota, lalu membatasi diri untuk, kenal dengan teknologi dan lama-lama jika kita menurunkan generasi seperti ini, generasi pasrah dan generasi, yang terbatas dengan ekonomi, maka kita jadi guru tidak akan menjadi guru penggerak, guru inovator. Padahal kita menjadi seorang guru itu harus mampu menjadi inspirasi untuk, peserta didik kita dalam keadaan apapun. Susah, senang, itu tidak menjadi soal. Ada ekonomi baik, buruk, tidak menjadi soal. Karena kesuksesan, keberhasilan itu hanya akan didapatkan oleh anak-anak yang mentalnya itu kuat dan dia bisa mengalahkan berbagai rintangan, seperti itu. Jadi begini, harus kita tularkan. Ada salah satu inspirasi dari Rogeri itu adalah, anak dari Minang, dan dia berhasil meraih PhD, umur 25 tahun di universitas terbaik di Amerika, padahal dia anak pemecah batu yang ada di, Kota Padang, seperti itu. Tapi dia bisa, menjadi orang dia bisa sekolah di university nomor satu top di Amerika seperti itu. Itu karena siapa sebetulnya? Sebetulnya itu juga ya karena value daripada orang tua, kemudian value daripada gurunya yang memberikan support gitu, dalam kondisi terbatas tapi terus berjalan dengan baik. Nah, kemudian, kompetensi yang mesti dikembangkan yakni value, terkait dengan value ya, jujur, teliti, toleran, berpikir kritis, kemudian, eee, mampu mengungkapkan pendapat dengan benar,
kemudian dia juga mengembangkan kemampuan bahasa yang baik gitu. Jadi orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia biasa, tapi bagaimana dengan orang Indonesia yang bisa menguasai beberapa bahasa gitu. Kita bilang dari presiden pertama kita Soekarno, dia bisa, menguasai berbagai bahasa gitu kan, dan bahkan sempat ada pesan bahwa siapa yang menguasai bahasa, dia akan menguasai dunia. Nah, itulah yang perlu kita kembangkan pada peserta didik kita. Kita harus menjadi inovator, menjadi inspirator yang baik ketika kita mengajar gitu, dalam berbagai, kondisi gitu. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk kepada apa sebetulnya RPP gitu kan. Di Indonesia ini teman-teman banyak sekali mengabaikan, di satuan pendidikan itu mengabaikan RPP. RPP-nya akhirnya pada beli ya kan, menggunakan RPP yang sudah lama atau bahkan tidak membuat RPP sama sekali, itu biasa gitu. Dan itu jangan dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi lulusan STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah. Buat saya, pribadi itu akan merasa gagal ketika kalian tidak mampu membuat rencana pembelajaran. Karena apa? Orang yang tidak merencanakan sesuatu, dia pasti akan gagal. Sudah ketahuan gagalnya itu separuh gitu kan. Nah, begitu juga kita ini mau mengelola SDM gitu. Perusahaan-perusahaan itu mereka menerapkan eh, POATS gitu ya. Planning, organizing, actuating, kemudian eh, C-nya itu controlling gitu. Nah, mereka itu terapkan dalam kehidupan manajemen. Lah kita orang pendidikan, padahal mereka itu manajemen barang mati dan mereka terapkan. Nah, kita orang pendidikan masa kita mau manajemen manusia lalu kita tidak membuat rencana pembelajaran itu? Nah, apakah itu akan menjawab keberhasilan kita? Oh, tentu. Saya 50% itu pasti gagal ketika tidak membuat RPP ini gitu. Jadi apa sebetulnya yang ada dalam RPP itu? Ada 8 komponen yang harus ada, yakni terkait dengan data sekolah. Kemudian data sekolah itu ya terkait dengan nama sekolah ya, kemudian mata pelajarannya apa, kelasnya berapa, semester berapa, kapan dilaksanakan hari tanggalnya. Kalau RPP itu kan harus dibuat setiap hari ya, setiap hari tatap muka itu harus buat. Kemudian materi pokoknya apa, alokasinya waktu, kemudian tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi itu apa, materinya apa, metode pembelajarannya apa, media, alat dan sumbernya itu bagaimana, langkah-langkah kegiatannya seperti apa, dan kemudian penilaiannya itu pun juga harus dibuat gitu. Kebanyakan kita hanya mampu membuat penilaian-penilaian sumatif ya, jadi dalam artian penilaian-penilaian yang biasa gitu, yang biasa ada pada UAS, 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 UTS kayak gitu itu biasa penilaian dan sumatif. Ya bagaimana dengan penilaian normatif kayak gitu, itu juga termasuk penilaian gitu dan itu mesti kita buat gitu, ya kan. Nah, kemudian apa yang mesti harus diperhatikan dalam menyusun RPP. RPP ini dibuat guru, entah itu guru TK, guru SD, SMP, SMA, itu harus buat RPP. Kemudian kapan dilakukan? Di awal semester atau awal tahun. Jadi awal tahun libur sekolah itu idealnya seorang guru itu bukan ikut melibur, tapi merencanakan pembelajaran yang akan terjadi setahun yang akan datang, begitu. Kemudian RPP ini juga bisa dibuat dengan kolaborasi. Misalnya dalam satu sekolah itu guru IPA itu ada 3. Ya udah bikin aja, apa namanya, berkelompok gitu loh. Dengan kelas 2 guru IPA-nya bapak ini, jadi bekerja sama. Kelas 3 guru, agama PAI, ibu ini, ibu itu, ibu Ina. Nah, itu bekerja sama membuat RPP gitu. Jadi dari tema ini nanti sampai sekian yang buat Pak X, tema ini sampai tema sekian yang buat Pak Y, dan seterusnya, seperti itu. Itu bisa. Jadi tidak harus dilakukan sendiri, tapi dilakukan secara berkelompok juga boleh, begitu kan. Nah,
Apa nih, prinsip penyusunan RPP? Karena di negara kita ini kan, kita sudah mengacu pada K13 ya, dan saya tegaskan bahwa penyusunan, pembuatan RPP, K13 itu kalau sudah kurikulum di Indonesia ini sudah K13 ya jangan coba-coba gitu kita dalam satuan pendidikan nih menggunakan kurikulum KBK yang sudah kurikulum sebelumnya begitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Biasanya suka menyepelekan ya, udah 2013 masih saja pakai KBK gitu kan. Nah, ini yang pertama, penerjemahan ide kurikulum dan didasarkan pada silabus gitu. Jadi membuat kurikulum itu harus berdasar pada silabus yang ada, jadi tidak sembarangan. Kemudian kurikulum itu bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kondisi peserta didik. Gimana kalau anak-anak itu tinggal di daerah laut, ya RPP-nya ya berbasis kelautan ya nggak masalah, gitu. Kalau anaknya itu tinggal di daerah eee, pesisir pantai kayak gitu ya dibuat berdasarkan pesisir pantai ya nggak masalah, itu bebas bisa dikembangkan mandiri gitu. Kemudian dalam RPP itu mendorong anak untuk berpartisipasi aktif, kemudian juga sesuai dengan tujuan kurikulum 13. Kurikulum 13 itu kan, jadi berpikirnya kan adalah kan saintifik ya, jadi itu, apa namanya, harus disesuaikan dengan K13. Kemudian mengembangkan budaya membaca dan menulis. Nah, RPP ini, perlu mengembangkan budaya literasi yang baik, baik itu literasi baca, literasi tulis, ya kan, literasi yang lebih luas lagi. Nah, itu salah satu cita-cita daripada K13. Kemudian memberikan umpan balik, gimana nih anak tuh paham apa enggak nanti gitu. Kemudian ada keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam penerapan, teknologi informasi, kayak gitu. Nah, ini langkah-langkahnya ya, ada mengkaji silabus, jadi siapin dulu silabusnya. Terus kemudian materinya apa yang mau dibuat, mata pelajarannya apa, kemudian tujuannya apa, mengembangkan kegiatan pembelajaran, menjabarkan jenis penilaian, kemudian menentukan waktu, dan menentukan sumber belajar, seperti itu. Nah, mengkaji silabus. Nah, ini Nah, ini yang pertama dilakukan adalah mencapai 4 kompetensi inti di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik. Kemudian merumuskan indikator, kompetensi dasar dan penilaiannya, ya kan. Kemudian ini mengidentifikasi materi mata pelajaran sesuai dengan potensi peserta didik, kemudian sesuai dengan, karakter daerah, ya kan. Tingkat perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, spiritual peserta didik itu juga perlu diperhatikan. Manfaatnya apa gitu kan. Kemudian struktur keilmuan aktualitas, kedalaman dan kualitas materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan, peserta didik dan tuntutan lingkungan, kemudian alokasinya ini bisa diselesaikan berapa minggu, kayak gitu. Bisa diselesaikan berapa menit. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, menentukan tujuan gitu kan. Tujuannya apa nih? Nah, tujuan ini dalam membuat RPP itu ya teman-teman, antara kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan itu harus, apa namanya, bersinergi gitu. Jadi, dari kompetensi dasar, kompetensi inti, kemudian tujuan pembelajar itu harus bersinergi. Nah, tujuan mengacu pada indikator yang paling tidak mengandung 2 aspek, yakni aspek pertama untuk peserta didik, yang kedua yaitu untuk, kemampuan gitu kan. Jadi, apa nih manfaatnya untuk anak dan juga kemampuan apa yang mereka dapat dikuasai begitu kan. Nah, kemudian RPP ini dirancang juga untuk memberikan pengalaman bagi anak. Pengalaman bagi peserta didik, pengalaman, apa namanya, yang merupakan hasil dari interaksi peserta didik, guru,
kemudian lingkungan, sumber belajar dalam hal mencapai kompetensi dasar, gitu. Nah, di sini ada penjabaran jenis penilaian. Nah, penilaian itu gunanya untuk apa sih? Ya untuk mengukur, kompetensi itu tercapai apa enggak gitu dengan dilakukan penilaian itu. Nah, ini kriteria penilaian itu mengacu pada proses, yang terjadi di dalam kelas. Nah, sekarang kan, sering dinilai ya gimana tingkat partisipasi anak, seperti itu. Nah, kemudian, eee hasil penilaiannya itu untuk apa gitu, hasil penilaiannya ini nanti digunakan untuk memprediksi masa depan. Nah, anak ini kira-kira bagaimana ya ketercapaiannya ke depan ini, bakatnya apa, minatnya apa, sesuai jurusannya apa, kayak gitu. Nah, kemudian, dalam menilai juga harus memperhatikan, hal yang harus diperhatikan adalah pengalaman belajar yang ditempuh selama proses pembelajaran, itu perlu dinilai gitu. Kemudian, ditentukan nih alokasi waktunya. Nah, berapa minggu efektifnya, kemudian waktu per jamnya yang efektif itu berapa gitu kan. Itu perlu dirincikan, ya kan. Nah, kemudian sumber belajarnya apa? Mau dari YouTube, mau dari buku, mau dari monograf, mau dari artikel, mau dari lingkungan. Nah, itu perlu diperhatikan. Sosial mungkin, budaya mungkin, ya kan. Kemudian ini ada formatnya, RPP itu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator gitu kan. Nah, kemudian, materi pembelajarannya apa, metodenya gimana, medianya apa, sumber belajarnya apa, langkah-langkah pembelajarannya apa, ada pendahuluan, inti, penutup, begitu kan. Nah, itu. Kemudian yang terakhir kita juga harus membuat teknik penilaian. Nah, teknik penilaian ini mau mau penilaian apa? Tes apa? Apa, non tes gitu, bentuk instrumennya apa? Mau uraian atau, eee, pen apa namanya, pilihan ganda kayak gitu. Kemudian, pedoman perskorannya. Nah, kalau betul semua nilainya berapa nih? Apa 100, apa 80, apa 90. Nah, itu perlu kita buat sebagai seorang guru gitu. Jadi, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyusunan rencana pembelajaran. Silahkan, praktek membuat RPP sesuai dengan studi, kalian masing-masing. Kalau prodi PAI, silahkan buat RPP, buat RPP pada masa pandemi. Iya kan? Sekarang ini gimana sih teaching religius pada, anak itu bagaimana? Gimana mengajarkan, pembelajaran agama pada masa, pandemi ini? Kemudian PGMI juga demikian. Gimana sih, membuat RPP belajar dari rumah? PAUD juga silahkan membuat RPP belajar dari rumah. Nah, itu nanti, bisa di-submit ke email pribadi saya. Nah, itu. Terima kasih banyak dan, boleh ketika saya tambahkan di sini email pribadi saya ya, supaya nanti teman-teman bisa kirimkan ke saya. Oke, gmail.com. Nah, ini kemudian tugasnya ya ini. Tugasnya membuat RPPH sesuai dengan prodi masing-masing, ya. Ya, itu yang bisa jangan lupa tadi yang sudah saya sampaikan begitu, jangan lupa itu dikerjakan dengan baik. Tugas dari saya membuat RPP sesuai dengan prodi
masing-masing, ya. Terima kasih banyak, teman-teman sudah menyimak, pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga teman-teman semua sehat dalam lindungan Allah dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.